Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil azim. Yang kami muliakan pertama-tama yaitu dosen daripada Sekolah Tinggi Islam Indonesia atau kuliah ilmu tasawuf, yaitu Bahmi Dwi Nur Hadi MAG, dan juga yang kami sayangi dan memuliakan teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat takzim Al-Fakir terhadap antum semua. Al-Fakir Muhammad Ikhwanul Hakim, perwakilan daripada kelompok 1 ya, daripada tugas kelompok ilmu tasawuf dengan judul latar belakang dan faktor-faktor munculnya ilmu tasawuf, disusun oleh saudara Nanggara Ikhwanul Hakim, Didin Wahyudin, dan Ahmad Jafar Ismail. Baik, pertama yaitu penjelasan tentang hakikat tasawuf. Islam merupakan agama yang menghendaki kebersihan lahir ya sekaligus batinnya. Hal ini tampak misalnya melalui keterkaitan erat antara niat ataupun aspek esoterik dengan beragam praktek. Peribadahan seperti wudhu, sholat, dan ritual lainnya. Tasawuf merupakan salah satu bidang kajian studi Islam yang memusatkan perhatiannya pada upaya pembersihan aspek batiniah manusia yang dapat menghidupkan kegairahan akhlak yang mulia. Jadi sebagai ilmu sejak awal tasawuf memang tidak bisa dilepaskan dari tazkiyah an-nafs ataupun penjernihan jiwa. Tasawuf pada mulanya adalah bagian dari ajaran zuhud dalam Islam, yaitu lebih berkonsentrasi dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan ibadah. Semakin jauh dari zaman Rasulullah SAW, semakin banyak aliran-aliran tasawuf berkembang. Dari perbedaan tata cara yang digunakan oleh masing-masing aliran, tasawuf menjadi istilah yang terpisah dari ajaran zuhud. Karena tasawuf telah menjadi aliran yang memiliki makna khusus sebab kekhususan praktek ajaran yang ditempuhnya. Ada 3 unsur dalam diri manusia, yaitu ruh, akal, dan jasad. Kemuliaan manusia dibanding dengan makhluk lainnya adalah karena manusia memiliki unsur ruh ilahi, ruh yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruh ilahi inilah yang menjadikan manusia memiliki sisi kehidupan rohani yang dapat diistilahkan dengan makna tasawuf, di mana kecondongan ini juga memiliki oleh semua manusia dalam setiap agama. Karena perasaan itu merupakan fitrah manusia, secara umum dapat juga kita ibaratkan makna tasawuf dengan filsafat kehidupan dan metode khusus sebagai jalan manusia untuk mencapai akhlak sempurna, menyingkap hakikat dan kebahagiaan jiwa. Asal mula kata tasawuf ya. Al-Imam Al-Qusairi di dalam Risalatul Qusairiyah mengatakan bahwa para generasi pertama, yaitu para sahabat dan sesudahnya tabi'in, mereka lebih menyukai dan merasakannya sebagai penghormatan apabila mereka disebut sebagai sahabat. Pada saat itu istilah-istilah seperti abid, zahid, dan sufi belumlah dikenal dan belum populer bila dibandingkan dengan masa setelahnya. Dengan demikian, istilah-istilah seperti abid, zahid, dan kemudian sufi yang digunakan untuk para ahli ibadah baru dikenal setelah generasi sahabat dan tabi'in ini. Tentang asal kata tasawuf yang berasal dari kata sufi, terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Di antaranya ada yang menganggap bahwa secara lahiriah sebutan tersebut hanya semacam gelar, sebab dalam bahasa Arab tidak terdapat akar katanya. Menurut sejarah, orang yang pertama memakai kata sufi adalah seorang zahid atau asketik bernama Imam Abu Hashim Al-Kufi di Irak. Terdapat teori mengenai asal kata sufi.
Teori-teori tersebut selalu dikemukakan oleh para penulis tasawuf, yaitu pendapat paling tua dan paling janggal disebutkan oleh Imam Al-Bairuni, yaitu lafaz tasawuf merupakan satu perubahan dari kata sofia yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya hikmah atau filsafat. Demikian pula mayoritas kaum orientalis berpendapat bahwa lafaz tasawuf berasal dari lafaz sofia dalam bahasa Yunani yang mempunyai makna hikmah atau filsafat. Para orientalis menambahkan, adapun orang-orang Arab tatkala mereka memulai memasuki kemajuan dalam bidang ilmu-ilmu dan pengetahuan, dan tatkala mereka memfilsafatkan ibadah-ibadah mereka, mereka mengubah kata sofia itu menyesuaikan dengan bahasa Arab, yaitu sufia, yang ditujukan kepada orang-orang ahli ibadah dan ahli filsafat agama. Dengan demikian lahirlah lafaz tasawuf sebagai perkembangan bahasa dari sofia. Itulah sebabnya nama ilmu ini dinamakan sufi atau sufiyah, seperti itu. Oke. Pengertian tasawuf. Nah, tasawuf itu apa? Tasawuf adalah akhlak, termasuk di dalamnya akhlak pada Allah. Dalam tasawuf diajarkan bahwa manusia diharapkan selalu ingat pada Allah. Kapanpun dan dimanapun dengan mengingat Allah, maka segenap aktivitas manusia selalu terkontrol, karena mereka selalu dalam pengawasan Allah. Selalu berbuat baik dan tidak mudah tergoda hawa nafsu. Adapun inti dari tasawuf sendiri adalah tekun beribadah, menjauhi kemewahan dunia, dan lebih mementingkan urusan ukhrawi ataupun akhirat. Tasawuf secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk mensucikan jiwa sesuci mungkin dalam usaha mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kehadirannya senantiasa dirasakan secara sadar dalam kehidupan. Islam sekalipun mengajarkan tentang ketakwaan, qanaah, keutamaan akhlak, dan juga keadilan, tetapi sama sekali tidak pernah mengajarkan hidup kerahiban, pertapaan ataupun uzlah sebagaimana akrab dalam tradisi mistisme agama-agama lainnya. Faktor munculnya tasawuf. Dalam perkembangannya, orang-orang memiliki pendapat tersendiri dengan hadirnya tasawuf. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Mereka yang kontra dengan tasawuf mengemukakan alasan bahwa tasawuf bersumber dari luar Islam. Pendapat ini diwakili oleh para orientalis. Para sarjana Islam sendiri mempunyai pendapat yang berbeda tentang faktor munculnya tasawuf maupun gerakan tasawuf dalam Islam. Imam Abu Al-A'la Al-Afifi mengklasifikasikan pendapat sarjana tentang faktor tasawuf menjadi 4 aliran. Yang pertama itu ada tasawuf berasal dari India melalui Persia. Kedua, tasawuf berasal dari asketisme Nasrani. Ketiga, tasawuf dari ajaran Islam sendiri. Keempat, tasawuf berasal dari sumber yang berbeda-beda, kemudian menjelma menjadi satu konsep. Dengan demikian tasawuf dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Imam Al-Afifi, masing-masing faktor tersebut dapat dipecah 2 sehingga menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam kedua sumbernya, Al-Quran dan Sunnah. Kedua sumber ini mendorong untuk hidup wara', takwa, rajin beribadah, bertingkah laku baik, berpuasa dan sebagainya. Semua itu sejalan dengan Islam sendiri. Dahulu sempat terjadi pertikaian yang disebabkan kepentingan ekonomi dan politik, yaitu antara Imam Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah, yang bermula dari al-fitnah al-kubra yang menimpa Sayyidina Utsman bin Affan. Dengan fenomena sosial politik seperti itu, ada sebagian masyarakat yang mengasingkan diri agar tidak terlibat dalam pertikaian tersebut. Kependetaan atau Rabbaniyah, agama Nasrani, sebagai konsekuensi agama yang lahir sebelum Islam. Reaksi terhadap fikih dan ilmu kalam, keduanya tidak dapat memuaskan batin seorang muslim. Ilmu fikih mementingkan formalisme
dan legalisme dalam menjalankan syariat Islam. Sementara ilmu yang kedua mementingkan pemikiran rasional dalam pemahaman agama Islam. Perkembangan tasawuf pada zaman dahulu. Menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Syukur, MA, dalam bukunya Intelektualisme Tasawuf menyatakan bahwa sejarah perkembangan tasawuf di kalangan Islam mengalami beberapa periode secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut. Pada abad 1 Hijriyah, bagian kedua muncul Al-Imam Hasan Al-Basri, wafat tahun 110 Hijriah, dengan ajaran khauf yang mempertebal takut pada Tuhan. Begitu juga tampilnya guru-guru yang lain yang disebut qari, mengadakan gerakan pembaruan hidup kerohanian di kalangan kaum muslim. Bibit tasawuf sudah mulai ada sejak itu. Garis besar mengenai thorik atau jalan beribadah dan kelihatan disusun. Dalam ajaran yang dikemukakan sudah mulai dianjurkan mengurangi makan, lapar, menjauhkan diri dari keramaian duniawi atau zuhud, dan mencela dunia, zamud dunya, seperti harta, keluarga, dan kedudukan. Kemudian pada akhir abad 1 Hijriah, Imam Hasan Al-Basri diikuti oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah yang wafat tahun 185 Hijriah, seorang sufi wanita yang terkenal dengan ajaran mahabbah. Selanjutnya pada abad kedua Hijriah, tasawuf tidak banyak berbeda dengan abad sebelumnya, yaitu sama dengan corak kezuhudan, meskipun penyebabnya berbeda. Penyebab pada abad ini adalah adanya kenyataan pendangkalan ajaran agama dalam melaksanakan syariat agama, lebih bersifat fikih. Hal tersebut menyebabkan sebagian orang tidak puas dengan kehidupan seperti itu. Imam Abu Al-Wafa menyimpulkan zuhud Islam pada abad 1 dan 2 Hijriah mempunyai karakter sebagai berikut. Yang pertama, menjauhkan diri dari dunia menuju akhirat yang berakar pada nas agama. Yang kedua, masih bersifat praktis. Yang ketiga, ciri lain dari motif zuhudnya ialah rasa takut. Periode perkembangan tasawuf pada abad ketiga dan keempat Hijriah punya corak yang berbeda dengan tasawuf sebelumnya. Pada abad ini tasawuf sudah bercorak kefanaan ataupun ekstas yang menjurus ke persatuan hamba dengan Khalik, seperti yang diungkapkan Imam Abu Yazid Al-Bustami 260 Hijriah. Ia adalah orang yang pertama menggunakan istilah fana atau lebur atau hancurnya perasaan, sehingga ia dibilang sebagai peletak batu pertama dalam aliran ini. Nicholas mengatakan Yazid dijuluki sebagai pendiri tasawuf yang berasal dari Persia, yang memasukkan ide wahdah al-wujud sebagai pemikiran orisinal teosofi dari timur yang merupakan kekhususan pemikiran Yunani. Fariduddin Al-Attar menyampaikan beberapa pandangan Imam Abu Yazid, antara lain yang artinya aku keluar dari yang hak kepada yang hak, sehingga ia berteriak, hai zat, kau adalah aku. Pada saat ini aku berada dalam maqam fana. Sesudah Abu Yazid Al-Bustami, lahirlah seorang sufi kenamaan, yaitu Al-Imam Al-Hallaj, yang menampilkan teori hulul ataupun reinkarnasi Tuhan. Pada akhir abad 2, orang berlomba menyatakan dan mempertajam pemikirannya. Kemudian datanglah Imam Junaid Al-Baghdadi yang meletakkan dasar-dasar ajaran tasawuf dan thariqah ataupun tarekat, mengajarkan ilmu tasawuf, memperkenalkan sistem syekh, mursyid, murid, dan murad, sehingga ia dinamakan Syekh At-Taifah ataupun ketua rombongan suci. Dengan demikian tasawuf abad ketiga dan keempat Hijriah sudah berkembang sehingga mempunyai mazhab, bahkan seolah-olah agama berdiri sendiri. Menurut Imam Abu Al-Wafa, tasawuf pada abad-abad ini telah mencapai peringkat tertinggi sekaligus terjernih, dan mereka menjadi panutan bagi sufi-sufi sesudahnya.
Pada abad ketiga dan keempat Hijriah terdapat dua aliran. Pertama aliran tasawuf Sunni dan yang kedua adalah aliran tasawuf falsafi. Tasawuf Syi'i. Nah, di luar aliran kedua yang tadi ya, yaitu ada juga yang memasukkan tasawuf lain yaitu tasawuf Syi'i atau Syiah. Pembagian ini atas ketajaman pemahaman kaum Sufi dalam menganalisis kedekatan manusia dengan kaum Syiah. Golongan yang dinisbahkan kepada pengikut Imam Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu taala anhu, hubungan antara Syiah dan tasawuf terbilang rumit oleh kenyataan. Dalam membicarakan dua hal ini, tidak berhubungan dengan tingkatan atau dimensi keislaman pada keduanya. Islam memiliki dimensi eksetoris atau lahir dan dimensi historis ataupun batin yang bersama dengan segenap perbedaan di dalamnya, mewakili susunan vertikal wahyu. Namun hal tersebut juga dibedakan menjadi aliran Sunni dan Syiah yang dapat dikatakan mewakili susunan horizontalnya dalam sejarah. Setelah peristiwa Perang Siffin, orang-orang mendukung fanatik Imam Ali memisahkan diri dan banyak berdiam di daratan Persia, yaitu suatu daratan yang terkenal banyak mewarisi tradisi pemikiran sejak Imperium Persia berjaya. Di daratan inilah kota budaya antara Islam dan Yunani telah berjalan sebelum dinasti Islam berkuasa. Ketika itu daratan Persia ini sudah berkembang tradisi ilmiah. Pemikiran perkembangan tasawuf Syi'i dapat ditinjau melalui kacamata keterpengaruhan Persia oleh pemikiran filsafat Yunani. Imam Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah telah menyinggung soal kedekatan kaum Syiah. Dengan paham tasawuf, Imam Ibnu Khaldun melihat keadaan tasawuf falsafi dengan sekte Islamiyah. Sekte ini menyatakan terjadinya hulul atau ketuhanan pada para imam mereka. Menurutnya kedua kelompok ini memiliki kesamaan khususnya dalam persoalan kutub ataupun abdal. Bagi para sufi falsafi, kutub adalah puncaknya kaum arifin, sedangkan abdal merupakan perwakilan. Imam Ibnu Khaldun menyatakan bahwa doktrin seperti ini mirip dengan doktrin aliran Ismailiyah tentang imam dan para wakil. Begitu juga tentang pakaian compang-camping yang disebut berasal daripada Imam Ali bin Abi Thalib. Tasawuf di Indonesia. Maksudnya masuknya tasawuf di Indonesia sejalan dengan masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk Indonesia melalui berbagai metode yang memerlukan proses dan penyesuaian terhadap adat dan budaya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat sudah menganut kepercayaan animisme ataupun kepercayaan leluhur ataupun dinamisme, yaitu percaya terhadap benda-benda. Maka Islam pun disebarkan, salah satunya adalah melalui mistisme ataupun tasawuf. Kesimpulan, latar belakang munculnya tasawuf ini bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam itu sendiri sebagai suatu agama dengan perilaku hidup sederhana yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai sumbernya. Rasulullah SAW telah memberikan landasan berdasarkan wahyu ilahi dalam kehidupan tasawuf. Kehidupan beliau yang sangat sederhana dan meninggalkan kehidupan mewah bertujuan memberi contoh bagi para sahabatnya. Segala sesuatu dalam kehidupan beliau menunjukkan kehidupan yang sangat sederhana, termasuk perabot rumah tangga, makanan, minuman, dan pakaian yang digunakan sehari-hari. Tasawuf salafi yaitu tasawuf yang digagas oleh sekumpulan tokoh ulama salaf seperti Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tasawuf falsafi yaitu tasawuf yang ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Ada saran. Tasawuf itu salah satu cabang ilmu Islam yang menekankan dimensi atau aspek spiritual dalam Islam. Sebagai umat Islam, kita harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan hati, sanubari dengan cara yaitu tobat, zuhud, sabar, soleh, tawakal, kerelaan ataupun ridho.
kerelaan atau ridho, cinta dan ma'rifah, maka dari itu marilah kita bersikap zuhud seperti para orang-orang soleh, seperti contoh menghindari diri dari perkara-perkara yang syubhat maupun perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tanamkan sifat sabar di dalam diri kita, baik sabar menghadapi ujian hidup ini maupun sabar terhadap cobaan yang telah Allah berikan pada kita, dan juga selalu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala setelah kita sudah berusaha berikhtiar atas perkara-perkara yang sudah Allah berikan pada kita. Dengan itu semua insyaallah kelak kita akan menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Baik, terima kasih. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan daripada kelompok 1. Kurang lebihnya ataupun kurang jelasnya kami mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.